Halo Sobat Tani, di episode Tani Keren kali ini kita akan menggali edukasi pertanian langsung dari kebun semangka dan melon yang terletak di Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai Barat, Provinsi Riau. Sebuah kelurahan yang dikenal akan kesuburan tanahnya dan potensi besar di sektor pertanian. Wilayah ini memiliki struktur tanah yang sangat mendukung bagi berbagai jenis tanaman hortikultura, buah-buahan, serta tanaman pangan. Sesuai namanya, tempat ini juga menjadi contoh nyata penerapan pertanian berkelanjutan dengan melibatkan masyarakat setempat. Konsep kebun terpadu menjadikan kawasan ini bukan hanya sumber pangan, tetapi juga destinasi edukasi dan wisata yang memperkenalkan pentingnya kemandirian pangan dan cinta terhadap dunia tani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Tani dimanapun Anda berada, bertemu kita dalam program yang penuh edukasi, tentunya di Tani Keren, bertani itu keren. Dan hari ini kita berada di Kelurahan Agrowisata, Kecamatan Rumbai Barat. Dan dengar-dengar di sini ada tempat yang merupakan budidaya dan kebun yang cukup dikenal. Jadi kita dapat rekomendasi datang ke sini. Kita ingin tahu pula bagaimana proses daripada pengolahan tanahnya, perawatannya, dan kalau seandainya ada waktu untuk panen, nanti kita juga lihat proses panennya seperti apa. Dan di sini kita bisa lihat di belakang kita sudah sampai di tempatnya. Ini sepertinya ini tanaman semangka. Nah, tapi kita juga nggak tahu mana yang semangka, mana yang melon. Makanya kita datang ke sini dan ingin bertanya-tanya dengan pemilik dan juga pengelola daripada kebun ini. Tentunya Sobat Tani di rumah penasaran, Bang Harbi juga penasaran. Yuk terus ikuti kita jumpai dengan pemiliknya. Yuk. Saat tiba di lokasi, kita disambut pemandangan hijau yang menyejukkan mata. Hamparan kebun semangka dan melon yang terbentang luas dikelola dengan sistem pengairan dan penyiraman modern. Di tengah kesibukan aktivitas kebun, kita bertemu dengan salah seorang yang sedang membersihkan sisi pematang tanah. Tanda nyata kerja keras para petani yang pantang menyerah. Baik Sobat Tani, sepertinya di depan kita ini ada salah satu orang yang bekerja di sini. Apakah pemiliknya atau bagaimana? Kita coba ngobrol. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Mas siapa, Mas? Dengan Agustian Gana, Mas. Berarti saya panggil Agus boleh. Oke, Mas Agus. Ini lagi ngapain nih, Mas? Kita lagi lakukan pemeliharaan untuk budidaya semangka. Oh, semangka nih ya? Semangka. Jadi tadi semangka. Kita tadi penasaran tadi ada apa di belakang Bang Harbi, ternyata di sini ada semangka. Dan ini Mas Agus sebagai pemilik dari kebun ini atau bagaimana nih? Kita pengelola di sini, jadi penanggung jawab untuk di sini kan kebetulan ada beberapa komoditas varietas ya. Ada komoditasnya. Iya, ada komoditasnya. Jadi ada semangka, ada melon juga. Oke, berarti nanti kita juga minta antarkan sama Mas Agus. Pemiliknya ada nggak di sini nanti? Ada, kebetulan ada. Beliau sedang di sini. Nanti kita antarkan. Kita sama pemiliknya juga, Mas ya. Boleh. Berarti lagi pembersihan ya, Mas ya? Iya, kita sedang melakukan pembersihan di lubang tanam sekaligus melakukan pruning. Pruning? Iya, pruning. Jadi pruning itu apa dulu, Mas? Pruning ini pemotongan pucuknya. Jadi harapannya nanti ketika pucuk kita potong, maka cabang yang lain akan berkembang, itu yang nantinya akan membawa buah. Dan yang akan kita panen insya Allah, mudah-mudahan. Untuk jaraknya ini kita kan lihat nih, Mas, jaraknya apakah mempengaruhi nggak, Mas, jarak daripada semangka ini? Kalau jarak sangat mempengaruhi. Ya? Makanya kita yang sudah berjalan di sini dari beberapa tahun ini yang kita praktekkan itu yang terbaik di atas 80 cm. Di atas 80 cm sampai 100 cm. Harapannya apa? Terkadang dari pengalaman yang sudah kita jalani selama ini, ketika kita buat di 50 cm, pembesaran buah ini nggak maksimal. Berarti ini di jarak 80 cm. Ya? Iya, kurang lebih di 80 cm. Kalau untuk nanti kita tanya juga, Mas.
Kalau untuk sambil jalan-jalan Mas ya? Boleh, silakan, monggo. Juga di pemiliknya. Boleh. Kalau melon jauh nggak Mas dari sini? Kalau melon kebetulan di belakang kita. Oh, di belakang kita. Iya, kurang lebih 200 meter dari sini nanti ada. Berarti ini semangka nggak di sini aja Mas ya? Ada semangka kebetulan kita di sini, kemudian di belakang juga ada semangka. Ya. Boleh ke sana Mas? Boleh, monggo silakan. Boleh. Sobat Tani, tak lama kemudian kita diajak berkeliling dan dipertemukan dengan pemilik kebun yang sosoknya tentu sudah tidak asing lagi bagi kita semua Sobat Tani. Siapakah beliau? Yuk terus ikuti perjalanan kita. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam, saya Firdaus. Wah, kalau saya sendiri atau Sobat Tani di rumah dengan Bapak ini tentu nggak asing lagi Pak. Ya. Apa kabar Pak? Alhamdulillah baik, sehat, sehat. Ya, nampak kita lihat dari apanya. Berarti inilah kunci, kunci daripada Pak Firdaus itu sehat, yaitu alhamdulillah sering-sering dengan alam ya Pak. Ya. Jadi kalau ingin umur panjang, sehat selalu, selalulah di lahan pertanian. Karena bergaul dengan alam Pak ya. Orang-orang yang berumur di atas 100 tahun di dunia, di negara-negara di dunia, mau di Asia, mau di Eropa, itu orang yang berada dalam pertanian. Oke, jadi itu tips bagi Sobat Tani di rumah. Jadi jangan takut lagi untuk bertani. Karena ini kita bisa lihat dari Bapak ini sehat sampai sekarang. Berapa umur Pak? 65. 65 tahun. Dan ini lagi ngapain? Udah pensiun 3 tahun. Udah 3 tahun pensiun. Dari wali kota ya. Masih sehat. Pak Firdaus, ini lagi ngapain tadi nih Pak? Keseharian saya mulai dari di birokrasi sampai ke kepala daerah, sampai pensiun jadi kepala daerah, tetap tidak meninggalkan sektor pertanian. Pembinaan kepada generasi muda di sektor pertanian, nggak ada pensiunnya. Iya betul lah Pak. Nggak ada pensiunnya. Nggak ada pensiunnya. Dan sekarang kami dengan anak-anak muda ini Alkindi, ini Gana, nah ini anak-anak muda ini mengolah lahan pertanian ini dengan luasan dari sekitar 8 hektar ya. 8 hektar. Nah, di sini kita punya pusat pelatihan. Pusat pelatihan. Jadi muda ya, pusat pelatihan pertanian pedesaan swadaya. Namanya Sahabat Jaya Pangan Sejahtera. Kalau sahabatnya sudah berjaya, ya kan, insya Allah pangan tersedia, jadi sejahtera lah rakyatnya. Oke Pak, kita sambil ngobrol, boleh nggak Pak sambil lihat-lihat ke kebun Bapak? Oke. Ya. Ya Sobat Tani. Ya. Ini di depan kita ada. Ini kita tanaman semangka. Semangka ya Pak ya. Umur 3 minggu ya. 3 minggu. 3 minggu ya Mas. Umur 3 minggu. Karena kita baru panen ini siklus kedua. Oh ini sudah pernah panen Pak ya? Sudah. Di sebelumnya, mungkin tadi Pak Gana udah jelasin juga. Sebelumnya ini kita terong. Oh berarti harus ada rotasi. Ada rotasi untuk jenis. Jadi tidak bisa dalam satu jenis itu berkali-kali, tidak bisa. Nah, maka ini pun sudah yang kedua nih. Sudah untuk kedua kalinya pengolahannya Pak ya? Iya. Kalau untuk tanah di sini Pak, ini termasuk tanah apa nih Pak di tempat kita nih Pak? Nah secara teknis ini tanah yang agak kepasiran justru baik ya, karena walaupun agak ekstra kita dalam memanage air dan pemupukan. Ya. Kan di Pekanbaru ini ada beberapa jenis. Yang paling sulit itu sulit kita di tanah yang ada clay, tanah liat. Benar. Nah kalau tanah liat itu kan pada saat musim kering dia pecah-pecah. Iya pecah-pecah. Pokoknya keras dia Pak. Keras. Nah pada musim hujan dia lembek. Nah itu agak sulit. Nah kalau ini tanah agak dengan kepasiran ini, ya tinggal lagi kita pada saat kemarau air gimana? Ya kan memanage airnya dan pupuk. Berarti kalau untuk sistem pengairannya seperti apa nih Pak? Kan sepertinya ini ada irigasi di bawah. Di bawahnya Pak. Sobat Tani ada irigasi di bawahnya. Ya, dengan pipa. Di keseluruhannya berarti Pak ya? Iya. Oke, berarti. Jadi kita juga memakai yang semi teknis, ya kan, dan juga konvensional. Ada dari tertentu konvensional ya pakai selang. Ada manualnya juga gitu. Dan tadi kata Mas Agus atau Mas Gana ini Mas Gana, untuk jenis semangka ini dipilihlah yang non biji. Mengapa memilih yang seperti itu Pak?
Ini juga pertama menyesuaikan dengan tanah. Oh, tanahnya. Yang kedua menyesuaikan juga kesukaan masyarakat. Benar. Iya kan sayang? Apa ya? Ya, masyarakat suka yang jenis apa dari melon ini? Nah, tentu kita pasar. Artinya permintaan pasar ini juga menjadi pertimbangan bagi kita. Dari pasarnya kalau ini lebih banyak diminati Pak ya? Ya, itu kira-kira. Ini oleh kita tidak hanya semata mencari uang, tetapi mendidik SDM kita. Bisa untuk mendidik juga. Nah, jadi membantu anak-anak kita, anak-anak muda ya seperti Al-Kindi dan kawan-kawan. Ini kita semua itu yang sedang bekerja di depan kita, itu anak SMK. Ya kan? SMK 8, SMA Negeri 8. Nah, makanya di sini tadi kita kan punya lembaga P4S tadi. Nah, di sini ini gunanya untuk mendidik pelatihan. Apa yang kita ingin capai? Mempersiapkan anak-anak muda kita, generasi muda kita mau terjun ke sektor pertanian. Dan yang kita bentuk mindsetnya bukan jadi petani biasa, tapi menjadi pengusaha-pengusaha di sektor pertanian untuk mendapatkan ketahanan pangan, kecukupan pangan, dan juga tentu kesejahteraan bagi rakyat dan masyarakat. Itulah kira-kira. Jadi nanti kita juga pengen tanya juga kepada Bapak dan juga Mas Gana tadi tentang bagaimana perawatannya. Tapi Pak, kita saksikan dulu yang mau lewat ini. Oke. Gimana? Keren kan Sobat Tani? Perkebunan ini sudah dibungkus dengan sistem modern, mulai dari pembukaan lahan menggunakan traktor, pembuatan pematang yang dibalut mulsa plastik, hingga perawatan tanaman dengan sistem perakitan sprayer buatan sendiri dengan menggunakan jerigen dan pipa-pipa. Uniknya lagi, para siswa magang di sini juga diajarkan cara merakit sprayer untuk pemupukan kocor, belajar langsung dari praktek di lapangan. Baik Sobat Tani, tadi kita sudah menjanjikan juga untuk perawatan daripada semangka dan nanti juga ada melon ya Pak ya? Iya. Oke, sambil kita jalan-jalan Pak. Baik. Ini sepertinya dari sekolah tadi ya Pak bilang ya? Iya. Dari sekolah lagi praktek. Praktek. Oke. Iya. Ini lagi praktek apa nih Dek? Maksudnya tuh lagi pengerjaan apa nih? Lagi ngocor Pak. Ngocor daripada pakai pupuk Pupuk ya. Pupuk ya. Pupuk cair. Pupuk cair ya. Nah, ini cukup menarik Sobat Tani di rumah. Saya melihat ini untuk alatnya tidak ada dijual di di toko-toko pertanian ini. Alatnya nih apakah dibuat sendiri di sini Pak atau bagaimana nih Pak? Atau mereka yang membuat Pak? Inovasi sesuai kebutuhan. Jadi kan nggak harus beli semua. Iya. Nah, kira-kira. Ini juga kreativitas. Kita ya, kreativitas ya. Melihatkan ke Sobat Tani di rumah. Ini jerigen, jerigen yang sudah dirakit menggunakan instalasi pipa. Ya. Dan ini dari anak-anak ini yang apa Pak ya? Yang kita ada bengkelnya juga. Ada bengkelnya juga. Jadi ini diperjualbelikan ya Pak? Mana tahu kan? Kalau di sini nanti ada yang meminta bisa tergantung request sendiri. Nah, ini lagi pemupukan ya Pak ya untuk semangka. Dan ini langsung dipupuk oleh adik-adik yang di sini. Nah, siapa namanya Dek? Aksu Madani Pak. Aksu Madani dari sekolah mana? SMK 1 Pasir Penyu Pak. SMK 1 Pasir Penyu itu di Indragiri Hulu. Indragiri Hulu, jauh ke sini. Dari mana informasinya ke kebun Pak Firdaus nih Dek? Jauh juga ke sini kan? Guru yang nyarankan. Guru yang nyarankan. Berarti ini dikenal juga nih Pak. Ya, kerjasama antara sekolah dengan P4S kita tadi. Karena udah ada kerjasamanya. Nah, bagaimana nih? Udah berapa lama di sini? Udah 3 bulan udah? Hampir 3 bulan. 3 jam kan? Bagaimana nih dalam edukasi bersama Pak Firdaus dan Pak Gana? Bagaimana? Apakah galak nih bapak-bapaknya? Enggak ya? Udah banyak lah dapat ilmu ya. Baik itu ilmu pemupukan, perawatan dan lain-lain ya. Udah. Dalam bincang-bincang bersama pemilik kebun, beliau menjelaskan bagaimana perawatan tanaman semangka yang dilakukan secara telaten. Setelah itu, kita diajak berkeliling menuju lahan melon, tempat para pekerja yang sedang menanam bibit-bibit baru. Sobat Tani, kita sudah sampai di lahan
melon Pak ya? Iya. Dan ini lagi persiapan menanam atau bagaimana nih Pak? Ya. Lagi menanam ya? Lagi menanam dari tempat penyemaian. Jadi adik-adik kita pagi ini instruktur yang baju kuning itu siswa SMK yang tadi ya. Nah, jadi yang tadi yang di sana semangka, yang ini mereka yang nanam melon. Ini untuk bibit atau yang disemaikan tadi udah usia berapa kalau bisa ditanam Pak? Baru bisa ditanam? 7 sampai 10 hari kita melakukan pindahkan. Satu hari ya? Udah bisa dipindahkan ke bisa gitu. Ada nggak tips tertentu sebelum ditanam itu, apakah harus dipupuk dulu untuk tanahnya itu atau bagaimana? Ini kan ada pakai plastik juga. Iya, kalau untuk olah tanah itu pupuk dasar harus pasti. Apa itu? Kan? Apa itu? Kita menggunakan pupuk dari kotoran hewan, khususnya Pupuk kandang. ini di pupuk kandang. Nah, pupuk kandang. Ayam, kemudian nanti kita campur juga dengan dimix dengan pupuk kimia. Cuman dominan tuh memang kita fokusnya di kohe, di pupuk ayam. Berapa lama tuh untuk baru bisa ditanam? Fermentasi. Untuk proses fermentasi di lahan ini kita paling minimal butuh waktu 21 hari. 21 hari. Iya, kurang karena lebih 3 panas minggu. ya. Iya. Jadi di situ nanti kita juga akan kasih mikroba sampai akhirnya nanti tanah itu dingin dan siap untuk dilakukan pindah tanam. Oke, sambil jalan boleh Mas. Dan ini untuk tanah ini sendiri, tentu kan harus digemburkan atau bagaimana? Itu memang seperti ini cara untuk melon itu sendiri. Harus kasih pematang gitu ya. Harus kasih pematang karena kita mengantisipasi air ya. Kita nggak tahu nih hujan tiba-tiba dengan debit air yang luar biasa. Kalau kita buat bedengannya pendek, takutnya nanti abrasi. Airnya yang membuat, yang kita khawatirkan melon udah tinggi, tanahnya terbawa air, terbawa air, airnya nanti kan mati air. Berarti nggak perlu harus ada juga yang pakai atap. Apa pengaruhnya kalau yang pakai atap putih itu? Dengan yang langsung paparan panasnya ada nggak pengaruhnya deh Pak? Sebenarnya kalau mungkin itu bicara ke ini ya, mungkin ya ke greenhouse ya. Iya benar. Nah, kalau di greenhouse itu mungkin lebih mengantisipasi kekeringan tanah pada media tanam itu sendiri. Tapi kalau kita memang selama ini yang kita praktekkan karena kita inilah pemanfaatan lahan, banyak pemanfaatan lahan yang akhirnya kita gunakan. Memang praktek di lapangan tidak menggunakan atap atau plastik UV. Mungkin lebih tahan lah Pak ya, mungkin lebih kuat lah ya. Ada sebenarnya ada treatment, kita biasanya treatment di greenhouse sama treatment di lapangan terbuka. Beda treatmentnya. Sebelum proses tanam dimulai, tentu ada tahapan yang harus dilalui, mulai dari pengolahan tanah dengan traktor, pembuatan pematang, pemasangan mulsa plastik, hingga penugalan lubang tanam. Dan serunya, kita pun diberi kesempatan untuk ikut menugal dan menanam langsung bibit melon di lahan yang sudah dipersiapkan. Kalau untuk proses menanam ini, Bismillah aja ya, nggak ada tips tertentu ya? Tidak ada, ini Bismillah yang jelas baca doa dulu. Yang mana? Depan ada depan kan? Oke. Ya. Kasih 3 bibit. Nah, taruh itu dulu, oke. Acu 1, Pak Gana 1, oke. Ini ya. Iya. Wah, saya ini. Andai ya. Nah ini Bismillahirrahmanirrahim. Berarti ini ginikan saja. Oh cukup saja. Pelan-pelan. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, Sobat Tani. Berarti dalamnya sudah diisi air, udah kita sudah melakukan perendaman agar dibasah supaya gampang. Berarti langsung masukkan ke lubang. Jadi satu pohon ini satu buah semangka, melon 1 atau 2 ya maksimum? 2 sampai 3 Pak. 2 sampai 3. Ya, kita jadikan satu batang. Gitu tapi minimal kita targetnya 2 buah satu batang. Biasanya untuk di melon ini yang sudah panen di berat berapa biasanya? Maksimal kemarin di tim panen sebelumnya kita di 3 kilo 6 on. 3 kilo ya Pak? Besar, cukup besar. Luar biasa. Bagus ya. Kalau mengenai pasaran, pemasarannya nanti kita akan bertanya juga sama Pak Firdaus dan Mas Gana. Nanti kita saksikan dulu Pak yang mau lewat ini. Oke. Sobat Tani,
berkebun bukanlah profesi yang memalukan. Justru sebaliknya, berkebun adalah langkah nyata menjadi pengusaha di sektor pertanian, turut mendukung program pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan nasional dan membuka peluang menembus pasar dunia lewat hasil kebun yang berkualitas. Di akhir kunjungan, sang pemilik kebun berbagi tips dan motivasi untuk sobat tani di rumah agar terus semangat belajar dan berinovasi di dunia pertanian. Mungkin yang ditunggu-tunggu juga sama sobat tani, untuk tips dari awal pembukaan lahan hingga perawatan, ada nggak tips khususnya untuk tanaman ini? Karena ini kan tanaman yang tidak semua orang juga yang bisa nanamnya gitu. Kalau nanam gampang mungkin Pak, tapi gampang. Untuk perawatan hingga berhasil itu susah gitu. Kalau saya tipsnya yang pertama mungkin ikhlas dulu. Waduh, ikhlas. Karena kalau udah ilmu kita bawa diri kita ikhlas, siap dengan konsekuensi apapun yang terjadi. Benar. Ya. Apalagi saya berpikir atau berpaham bahwasanya ini kita berinteraksi dengan alam, terutama kita harus ikhlas dulu dengan segala konsekuensinya. Tapi kalau kita tekun dalam artian, mohon maaf, ketika kita sudah mulai tanam berarti pemeliharaan harus maksimal. Oke. Gunanya kita pagi setiap ngecek, yaitu tadi mengantisipasi penyakit yang akan datang ataupun jamur dari hama maupun jamurnya. Berikan sedikit Pak motivasi tadi kalau sudah sampaikan sedikit. Berikan motivasi kepada petani milenial. Yuk kita berkebun atau bertani. Seperti Pak katakan tadi, kita harus menjadi pengusaha melalui pertanian. Boleh sampaikan Pak? Baik, anak-anakku sekalian. Baik generasi milenial maupun juga Gen Z, mari kita sama-sama turun ke sektor pertanian. Karena ke depan insya Allah ini akan sektor yang paling menjadi primadona bagi kita. Dari hulu ke hilir. Jadi dalam arti sektor pangan ini luas sekali. Ya kebun, ya pertanian itu sendiri, ya perikanan, ya peternakan. Mari kita cukupkan pangan kita. Hari ini pangan kita diisi oleh negara lain. Benar. Ya kan? Mari ke depan kita menjadi mandiri. Ya kan? Kita bisa mencukupi kebutuhan pangan kita sendiri. Nah, oleh sebab itu generasi muda harus mau dan berani untuk terjun ke sektor pertanian dan merubah mindset. Kita bukan jadi petani, apalagi jadi buruh tani. Betul. Ya kan? Tetapi kita siapkan generasi muda kita menjadi pengusaha-pengusaha di sektor pertanian. Untuk menjadi entrepreneur, jatuh bangun itu hal biasa. Betul. Jadi tidak boleh kita manja. Tidak begitu, sukses, iya kan? Mau langsung sukses, tidak ada rintangan, nggak ada. Pasti ada Pak ya. Yang orang-orang hebat sekarang, yang sukses itu, dia telah melalui proses. Berawal dari kegagalan ya, juga Pak ya. Juga dengan jatuh bangun mereka untuk dapat menjadi jenjang sukses hari ini. Pemasaran terbuka lebar sekali, baik untuk kita di Pekanbaru, Riau, dan bahkan juga ini ada permintaan juga dari luar. Dari luar, bahkan sampai ke luar Jawa, ke luar Sumatera pun, masuk ke Jawa pun juga. Nah, ini tetangga kita di areal ini, kita di Kelurahan Agrowisata Kecamatan Rumbai Barat. Memang waktu saya jadi wali kota, kelurahan ini pemekaran. Dan karena ini memang kita dalam tata ruangnya kita jadikan untuk wisata agro. Maka kita namakan Kelurahan Agrowisata. Nah, ada lebih dari 30 hektar yang bertanam semangka dan melon di dalam areal ini. Selain kami yang 8 hektar ini. Oke, sobat tani di rumah, tetap saksikan selalu program kesayangan kita, program yang penuh edukasi, tentu di program Tani Keren, bertani itu keren.